Man ta'allama bighairi syaikhin fasyaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar, tapi di sini tidak umum belajar ilmu ya, belajar itu spiritual itu, kalau tidak punya guru maka gurunya setan. Ini saya melihat ada benarnya ini ya. Memang ketika kita masuk dalam wilayah spiritual, itu adalah kita masuk dalam wilayah yang kita sendirinya gelap gulita ya, tidak semudah itu ya. Apalagi kita, Nabi Ibrahim saja itu setannya datang mengaku Tuhan ya. Ahlaltu lakal muharramat, sejak hari ini semua yang haram menjadi halal buat kamu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim itu sadar ini pasti setan, langsung cari batu dan dilempari. Dan akhirnya sampai sekarang kita napak tilas Nabi Ibrahim melempari setan itu. Ketika musim haji kita ada balang jumroh, itu adalah untuk melempar setan, sekalipun saya yakin tidak bakal kena setan itu. Tapi itu hanya menapak tilasi saja lah gitu, bahwa betapa mencari kebenaran itu di tengah perjalanan kita disesatkan oleh itu. Makanya perlu ada mursyid, itu menjadi persoalannya. Tetapi juga kita masih hati-hati bahwa mursyid sendiri sesungguhnya nggak usah dicari. Orang cari mursyid itu banyak kesasar kok, ujung-ujungnya cari merah delima, betul nggak? Nyari piring petuk, nyari pedang samurai, mencari cangling babi, terakhir menggandakan uang ya, disasar-sasarakan. Nah, hakikatnya nanti begini sebetulnya, bukan murid mencari mursyid, tapi mursyid yang mencari murid. Ya, mursyid itu akan mencari orang-orang yang punya bakat dan minat. Kayak musabaqah tilawatul Quran kan kita mencari minat, ya kita cari ya anak berbakti kita latih. Nah, mursyid juga sama, dia mencari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu mencari murid. Ya, dan kebetulan ceritanya kan gitu, di kalangan para ulama nggak ada yang dilirik, yang udang-udangnya 5 meter orang lirik. Malah yang ketemu adalah seorang pemuda yang Kristiani, anak muda. Nah, ini cakep dia dibina ya jadi wali, semacam itu. Jadi artinya bahwa ngati-hati cari mursyid itu. Nah, bagaimana ini ngati-hatinya? Standarnya satu, dari sisi syariat. Lihat dulu syariatnya, jangan dulu cari kesaktian ya, sembar-sembur kayak udah dumung kan. Iya. Iya, secara syariat coba lihat sholatnya, Fatihahnya bener enggak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wis udah penjelasan sudah. Iya. Ya, apa namanya wala bedol udah percuma. Iya, apalagi suruh baca kitabnya nggak bisa, apal-apalan. Iya, dia menggebu-gebu ngajak orang baca Quran, ya ternyata dianya nggak bisa baca Quran, nggak apa aja. Nah, itu kan ya semacam itu. Kalau sudah jelas Qurannya nggak bisa, salah nggak benar, nguyur bareng ngadeg, wis tinggalan bala setan. Ya, jadi artinya nanti selanjutnya bahwa pada akhirnya ketika Anda ingin memasuki wilayah spiritual itu, tetap pintu gerbangnya adalah syariat. Ya, kuasai dulu syariat itu bagaimanapun juga. Jangan dianggap remeh karena itu pintu gerbang. Ya memang ada yang ujug-ujug seperti wali-wali abdal kayak Dun Al-Masri, itu hari ini jadi pelacur, besok jadi wali aja. Ada Robi'ah Al-Adawiyah, ada yang hari ini jadi pemabok, perampok, besoknya jadi wali. Tapi itu kan jarang terjadi, betul nggak? Jadi kalau menyontoh, menirulah sesuatu yang banyak terjadi, yang jarang terjadi. Nah, jadi artinya ya melalui proses syariat dulu, pembenaran kita dulu, pembetulan dulu. Artinya secara rapi ya, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, baca Quran, mengenali hukum-hukum fikih yang secara betul dan sebagainya, kemadhabannya,
apakah di akidahnya, di syariatnya, thariqatnya dan sebagainya. Nah, itu baru masuk ke dalam wilayah spiritual. Bisa nggak masuk rumah tapi nggak lewat pintu, lewatnya jendela? Bisa nggak? Bisa nggak masuk ke rumah lewat jendela? Namanya apa? Maling. jadi artinya orang yang masuk wilayah itu tanpa prosedur syariat namanya ya maling namanya gitu. Jadi itu sangat betul sekali. Tetapi saya pesan terakhirnya, silakan mau mencari mursyid silakan, tapi tolong standar syariat diterapkan. Perhatikan dulu ya kan, apakah unibar yang ada, terus ngujul cewek tak beli, ya kan begitu. Kemudian dia pengetahuannya seperti apa, ya kalau dia tidak tahu hukum sama sekali gimana aku. Ini banyak mursyid yang mengklaim mursyid, ternyata baca kitab nggak bisa, baca Quran nggak bisa, hukum nggak ngerti, mulutnya gombal, ya tukang ngerasani uang dan sebagainya. Jadi, tetapi juga penting juga pendalaman spiritual itu juga wawasan kita juga diperluas. Jangan bukan hanya pikiran-pikiran saja, karena nggak ada wali goblok tuh. Bakal wali ku pinter nang, menguasai banyak ilmu. Masa ilmu wali jebelang aplongo. Iya, cerita reformasi nggak ngerti, ekonomi nggak ngerti, kita perburuan ya nggak ngerti, masalah PBB nggak paham, Ukraina nggak tuning nggak Ukraina buru-buru, ya Vladimir Putin cewong di Putin, wah ya goblok mah. Jadi wali juga orang yang cerdas, nggak mungkin ya wali itu goblok ya, pengetahuan luas. Jadi begini nanti, silakan mencari, silakan belajar, silakan berdoa, termasuk apa saja. Mau minta sugi, minta benar, pengen jadi wali, mangga silakan. Apa saja, minta pengen jadi wali, pengen jadi pejabat, pengen jadi profesor, pengen jadi orang kaya, dan pengen jadi orang sakti, mangga silakan. Allah apa saja bisa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Silakan minta. Tetapi nanti yang penting adalah bukan rumusan doanya yang penting. Allah nggak perlu doa panjang-panjang, to the point saja sih. Ya, di Al-Quran doa para nabi, para rasul nggak ada yang panjang-panjang. Doa aja rong jam si pribadi mana. Iya doa itu depan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi habli min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali yaqub. Selesai poin depan aja. Yang penting. Jadi nanti yang penting bukan doa rumusannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita supaya doa kita dikabul, supaya kita layak diberi oleh Allah. Itu yang paling penting. Terima kasih gitu aja.